warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi di channel Bu Guru Dwi Puji Astuti. Kali ini saya akan mencontohkan bagaimana cara mengerjakan LK 3.1 PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Sebelumnya, bagi teman-teman yang baru mengunjungi channel saya, silahkan dukung channel saya dengan cara subscribe dan tekan tombol notifikasinya untuk mendapatkan video terbaru dari saya. Berikut, saya akan menjelaskan cara menyusun LK 3.1, yaitu menyusun best praktek. Di sini terdapat berbagai kolom. Kolom yang pertama yaitu mengenai lokasi. Di sini saya isi dengan lokasi sesuai dengan tempat saya mengajar, yaitu SD As-Salam. Kemudian kolom yang kedua yaitu lingkup pendidikan, saya isi sekolah dasar karena saya mengajar di sekolah dasar. Jadi nanti di sini teman-teman sesuaikan dengan kolom lingkup pendidikan teman-teman ya. Jika teman-teman mengajar di tingkat SLTA atau SMP ya. Jadi bisa silakan isi di kolom tersebut. Selanjutnya, tujuan yang ingin dicapai. Di sini saya mengcopy dari LK 1.1 meningkatkan motivasi belajar peserta didik di kelas 5. Selanjutnya, penulis saya isi sesuai dengan nama saya ya, Dwi Puji Astuti. Tanggal ini sesuai dengan PPL kitab yang pertama. Selanjutnya, pada kolom situasi, di sini ada pertanyaan yaitu kondisi yang menjadi latar belakang masalah mengapa praktek ini penting untuk dibagikan. Apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda dalam praktek ini? Nah, di sini pertanyaannya ada juga jawabannya ya. Jadi pada kolom jawabannya saya isi menggunakan latar belakang masalah. Di sini saya mengisi dengan 3 poin. Poin yang pertama, guru belum memahami setiap karakteristik dari model-model pembelajaran yang inovatif. Poin yang kedua, kegiatan belajar masih berpusat pada guru. Poin ketiga, kurangnya pelatihan guru dalam menggunakan model-model pembelajaran. Dari beberapa poin di atas dapat diambil kesimpulan. Jadi di sini kita menjelaskan ketiga poin yang sudah kita buat. Yang pertama, penjelasannya dari poin yang pertama yaitu guru belum memahami model pembelajaran yang inovatif. Guru masih menjadi pusat kegiatan belajar dan guru masih kurang mendapat pelatihan dalam penggunaan beberapa model pembelajaran. Poin kedua, praktek pembelajaran ini penting untuk dibagikan. Alasan saya karena saya kira banyak rekan guru yang mengalami permasalahan yang sama dengan permasalahan yang saya alami, sehingga praktek ini diharapkan selain bisa memotivasi diri saya sendiri, juga diharapkan menjadi referensi bagi rekan guru yang lain. Baik, yang selanjutnya, poin ketiga yaitu saya berperan sebagai guru, mempunyai tanggung jawab untuk melakukan proses pembelajaran ini secara efektif dengan menggunakan metode, media, dan model pembelajaran yang tepat dan inovatif, sehingga tujuan pembelajaran dan hasil belajar peserta didik sesuai dengan apa yang diharapkan. Selanjutnya, pada kolom pertanyaan yang selanjutnya yaitu tantangan. Apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut? Siapa saja yang terlibat? Di sini saya menjawab pada LK 1.2 yaitu eksplorasi penyebab masalah. Di sini saya juga mengkopikan seperti pada kolom yang tadi. Jadi di sini dari analisis hasil kajian wawancara dan literatur
penyebab dari tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yaitu meningkatkan pemahaman abstrak peserta didik pada materi muatan pelajaran antara lain. Yang pertama, pembelajaran di dalam kelas masih monoton. Kedua, guru belum merangsang pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Ketiga, peserta didik kurang mendapat perhatian dari kedua orang tua yang sibuk bekerja. Nah, dari penyebab di atas, tantangan yang dihadapi oleh guru adalah 1. Memilih media yang tepat. 2. Guru belum memahami materi pelajaran. 3. Orang tua tidak peduli kepada peserta didik. Nah, dilihat dari ketiga tantangan tersebut dapat disimpulkan bahwa tantangan yang dihadapi melibatkan guru dari sisi kompetensi guru, sedangkan dari peserta didik adalah motivasi belajar. Selanjutnya, pada kolom pertanyaan aksi, di sini ada langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut, strategi apa yang digunakan, bagaimana prosesnya, siapa saja yang terlibat, apa saja sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini. Di sini saya menjawab langkah-langkah yang harus dilakukan oleh guru sesuai tantangan yang dihadapi antara lain 1. Pemilihan media pembelajaran. Nah, di sini kita menjawab sesuai dengan pertanyaannya ya teman-teman. Jadi kita jawab sesuai dengan strateginya. Kemudian di sini saya juga menjawab sesuai dengan apa saja prosesnya dalam kita pemilihan media pembelajaran. Kemudian kita juga menjelaskan mengenai bagaimana sumber daya yang diperlukan untuk membuat media tersebut. Nah, jadi di sini kita harus menjelaskan ya teman-teman. Yang selanjutnya, nah ini bisa kita lihat prosesnya, bagaimana cara membuatnya ya. Kemudian yang pertama strateginya, sumber dayanya, semuanya kita jelaskan satu persatu. Nah, selanjutnya pada pertanyaan yang terakhir yaitu refleksi hasil dan dampak. Bagaimana dampak dari aksi dan langkah-langkah yang dilakukan? Apakah hasilnya efektif atau tidak efektif? Mengapa? Bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan? Apa yang menjadi faktor keberhasilan atau ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan? Apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut? Di sini saya menjawab, dampak dari aksi dan langkah-langkah yang telah dilakukan adalah 1. Penggunaan media berbasis website ini sangat membantu pemahaman peserta didik akan konsep yang abstrak terbukti dengan hasil evaluasi siswa di atas KKM. 2. Pemilihan model pembelajaran PBL menumbuhkan berpikir kritis peserta didik dilihat dari tanggapan dan jawaban yang dilontarkan guru pada saat pembelajaran. 3. Pemilihan metode yang variatif sangat efektif untuk keaktifan peserta didik terlihat pada saat pembelajaran. Nah, ini saja ya teman-teman. Nah, yang selanjutnya, kita bisa lihat lagi ya. Nah, di sini saya juga menjelaskan respon peserta didik terhadap pembelajaran ini adalah sangat senang. Hal ini bisa dilihat saat pembelajaran juga menarik serta mudah dipahami. Selanjutnya, yang menjadi faktor keberhasilan atau ketidakberhasilan ini sangat ditentukan dari penguasaan guru terhadap media pembelajaran, metode, model, dan langkah-langkah pada rencana pelaksanaan yang akan dibuat. Selanjutnya, pembelajaran dari proses keseluruhan yang sudah dilaksanakan guru adalah seyogyanya guru lebih kreatif dan inovatif dalam memilih metode, model, dan media pembelajaran pada proses belajar mengajar
sesuai dengan apa yang diharapkan. Semoga video kali ini bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya untuk mendapatkan pemberitahuan video terbaru yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.